Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan dari aplikasi dalam bentuk website, yang mana aplikasi ini bernama Prodi. Ya, ini adalah khusus digunakan untuk admin Prodi. Ini nantinya akan terhubung ke berbagai website Prodi di STT Pekanbaru. Oke, namun kali ini saya mau bahas tentang penambahan data list undangan wisuda, di mana data tersebut sudah ada atau sudah pernah diinputkan melalui menu master menu ini, ya, master tamu undangan. Itu datanya ditambah atau dihapus atau diubah melalui pada bagian ini. Oke, saya enggak, kita lanjutkan. Di sini saya tidak membahas bagaimana cara penggunaan master tamu, tapi saya akan membahas tentang menu list undangan wisuda. Nah, list undangan wisuda formnya adalah pada bagian ini, dari form isi list ini hingga akhir tabel ini. Nah, sementara untuk yang bawahnya sudah disebutkan, ini adalah list pengantarannya. Setiap data yang sudah kita entrikan akan tampil di sini, dan akan tampil di sini khusus bagian tamu. Jadi ada dua tabel, tabel pengantaran dan ada tabel kehadiran tamu. Baik. Oke. Pastikan kalau kita mau input datanya, pastikan tahun wisudanya sesuai dengan yang mau diinput. Contoh kalau tanggal sekarang ini otomatis tertulis atau diketik secara otomatis secara program itu menjadi tahun 2023. Walaupun kita refresh, dia tetap tahun 2023. Nah, misalnya kalau mau input data lama itu bisa diturunkan ya dengan cara klik ini atau diketik. Ini kalau saya refresh lagi, dia akan sesuai dengan tahun sekarang. Oke, ini harus terhubung dengan username atau akun yang sudah saya daftarkan. Artinya pengantar undangannya hanya bisa ini, ya. Oke, pengantar undangannya ini misalnya kalau akun yang saya login adalah yang ini, terus ada adminnya dengan nama Andrizal, berarti pengantarnya hanya dua ini saja. Oke, contoh data, kita lihat datanya. Di sini ada sekitar 61 data. Nah, data ini kita mau buat pengantarnya siapa. Contoh di sini ada gubernur. Yang kita cari di sini gubernur biar cepat. Nah, ini pastikan karena pengantar gubernur adalah akunnya Gianrico. Ini nggak usah diisi, nggak usah diceklik gini, karena dia akan simpan secara massal. Kalau ini jangan di checklist. Nah, di sini pastikan namanya adalah pengantar undangan. Untuk Gianrico misalnya, di klik ini dia akan muncul pertanyaan, pilih pengguna ini sebagai pengantar, jika ya maka disimpan, jika enggak jadi. Nih, enggak jadi ya, enggak ada data tersimpan. Kalau diklik ya ada muncul kayak gini, bisa lihat di bawah sini, inilah datanya, ini datanya. Nah, contoh satu lagi di sini adalah wali kota, contoh. Nah, kita masukkan lagi dengan nama sama, ini belum terreset ya, kalau di refresh baru reset. Maksudnya bukan refresh yang di sini, melainkan di sini. Ini untuk merefresh 3 buah tabel ke bawah, bukan untuk merefresh semua halaman, tapi hanya merefresh 3 tabel ke bawah. Oke, ini ditambahkan lagi, misalnya wali kota. Klik lagi, kita yes kan atau klik ya. Data sudah ada 2. Nah, misalnya ini tidak jadi ingin
mengentrikan data ini bisa saja kita melakukan penghapusan. Klik ini bisa terhapus, klik iya maka dia akan seperti ini, klik iya maka akan terhapus, jadi 01. Di sini tinggal 1. Kalau mau nambahin lagi ya, ini masih ada di bagian wali kota, klik tambah lagi maka dia akan muncul. Nah, kita bahas yang sekarang untuk pengubahan data. Di sini kalau diklik ini contoh, yang bisa diubah hanyalah pengantar undangannya beserta tahun wisudanya. Nah, contoh di sini saya ganti tahun wisudanya khusus ke data yang nomor 1 ini, kita ganti 2022 misal, maka datanya akan berubah jadi 2022. Nah, kalau ada pesan hijau sukses seperti itu maka sudah sukses. Nah, kalau kita ganti ini misalnya pada bagian ini saya ganti pengantarnya adalah contohnya tadi Jenderal Quran Rizal, kita lihat dulu ya. Nah, maka yang diganti adalah ini tadi sudah saya ganti juga, jadi hanya bisa itu semua. Oke, jadi untuk masalah penggantian data ini sukses. Nah, selanjutnya misalnya tadi udah tambah nih, kita melakukan kesalahan penambahan gitu misalnya ini oh ya, ini ada ada konfirmasi bahwasanya ini harus dipilih ya, dipilih dulu. Contohnya saya mau masukkan misalnya ini. Nah, ini kita ada kesalahan, oh ini bukan ini, bisa tadi sudah melakukan pengubahan tapi nggak mau pengubahan karena data ini harus kita lakukan juga ya. Berarti hapus ya. Berarti di sini kita coba untuk menghapusnya, ini klik ini hapus. Nah, kalau menghapus di data bawah juga terikut dihapus. Nah, kira seperti itu yang akan kita lakukan bersama. Oke, terima kasih.